Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dermayu Korea. Di video kali ini Dermayu Korea akan berbagi beberapa kosakata-kosakata yang sering digunakan di lingkungan pabrik di Korea Selatan, khususnya di wilayah Gyeonggi-do. Langsung saja kita mulai dari kosakata yang pertama. Kosakata yang pertama, 가져와. 가져오다. 가져와. 가져와 ini berasal dari kosakata 가져오다 yang mempunyai arti datang mengambil atau mengambil. Nah, biasanya digunakan pada saat mandor kita atau orang senior kita itu menyuruh kita buat ngambilin sesuatu, entah itu kunci atau apa. Nah, kosakata yang digunakan biasanya 가져와. 가져와. 가져와봐. 가져와봐요. 렌치 가져와. 스패너 가져와. 드라이버 가져와. Jadi 가져와 ini simpelnya bisa diartikan mengambil ya. Next, kosakata yang kedua, 갖고 오다. 갖고 와. 갖고 오다. 갖고 와. Selain 가져오다, orang Korea juga biasa menggunakan 갖고 오다 ketika kita disuruh untuk mengambil sesuatu. Memang kalau dilafalkan secara pelan, itu 갖고 오다. Tetapi karena orang Korea itu ngomongnya cepat, banter, jadinya terdengar 갖고 와. 갖고 와. Jadi teman-teman jangan kaget kalau semisal orang Korea itu ngomong 갖고 와, 갖고 와. Ini artinya mengambil ya teman-teman, sama dengan 가져오다. Jadi kadang orang Korea makanya 가져오다, kadang juga makanya 갖고 와. Dua-duanya ini sama mempunyai arti mengambil. Next, 갖다 놔. 갖다 놓다. 갖다 놔. Kata nota berasal dari dua suku kata. Yang pertama kada, yang kedua nota. Kada mempunyai arti pergi, nota itu menaruh. Jadi bisa diartikan katana itu taruh. Taruh pergi lalu taruh. Biasanya digunakan ketika kita disuruh untuk memindahkan suatu barang ke tempat yang lain. Itu orang-orang Korea biasanya menggunakan kosakata katana. Memang ini kalau secara pelan dilafalkannya harusnya kata noa. Kata noa. Tapi karena orang Korea itu ngomongnya banter, jadi dia terdengarnya seperti katana. 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 Jadi teman-teman jangan kaget ya kalau nanti misalnya udah sampai di Korea dengar kosakata katana, ini artinya taruh ya teman-teman. Katana. 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 Next. 갖다줘. 갖다줘. 갖다주다. 갖다줘. 갖다줘. 갖다주다. Kata-juda ini asal kata dari kata dan juga juda, pergi dan memberi. Jadi bisa diartikan dalam percakapan sehari-hari di sini tolong kasih atau berikan. Kata jo ini biasanya digunakan ketika teman-teman itu disuruh sama mandor buat ngasih sesuatu ke orang lain. Misal ke orang kantor atau ke rekan kerja yang lain, itu biasanya pakai kata jo. Ayo kata jo. Kata juda. Next. Tedoba. Tedoba. Teda. Tedoba. Tedoba ini berasal dari kata teda. Teta. Teta. Teta ini mempunyai arti membongkar atau melepas. Biasanya saya itu kalau disuruh buat sama mandor saya, kalau ketika disuruh buat bongkar sesuatu, entah itu peralatan mesin atau itu komponen mesin, biasanya mandor itu ngomongnya menggunakan kosakata ini. Tedoba, Bali. Cepat dibongkar, cepat dilepas. Tedoba. Tedoba. Jadi teman-teman jangan kaget ya, jangan bingung kalau nanti kesini dengar kosakata tedoba, ini artinya lepas atau bongkar. Tedoba. Tetak. Next. Puroba. Puroba. Pulda. Puroba. Nah, kalau untuk kosakata yang satu ini, saya yakin teman-teman semuanya udah pada paham ya, karena sering sekali digunakan di IPS topik yang sering keluar. Pulda. Selain menggunakan teda, pulda juga sering digunakan ketika kita hendak melepaskan sesuatu. Puroba. Puro. Ya puro. Tedoba. Puro. Hanya saja biasanya kalau pulda itu digunakannya buat baut. Pullo. Mengendorkan. Puroba.
Puropa. Pulda. Next, kara. Kara. Karaba. Kara. Kara ini bisa diartikan, kara yang pertama ini bisa diartikan mengasah. Mengasah ya. Jadi biasanya saya itu ketika disuruh buat ngasah sesuatu, entah itu komponen mesin yang sudah tumpul, itu orang di sini, orang Korea di sini menggunakan kata kara, mengasah. Kara. Kara ba, ya igap kara ba bali. Kara, asah, maksudnya diasah ya. Ketika ada bagian yang tumpul, itu orang Korea menggunakan kosakata kara. Kara ba, kara, maksudnya mengasah. Next, kara, karaba, kara, kalda, karaba. Nah, di sini galda ini kosakatanya sama, tetapi artinya berbeda. Kalau yang pertama tadi itu mengasah, kalau kalda di sini artinya mengganti. Kalda juga sering dipakai orang-orang di sini ketika kita disuruh untuk mengganti komponen sesuatu ya, kalda. Igo gojana so pali gara. Igo ande so pali gara. Jadi gara itu selain mengasah, dia juga bisa diartikan mengganti. Walaupun memang kita familiarnya mengganti itu dengan bakuda ya teman-teman. Tetapi kalau di lingkungan saya sendiri, saya sering-sering sekali, hampir setiap hari mendengar kosakata kara ketika mandor itu menyuruh kita buat mengganti sesuatu. Kara, pali gara, pali gara. Next. Andelyo, more. Andelyo, more. Andelyo, more. Andelyo. Ini berasal dari kosakata delida. Delida, terdengar ya, terdengar. Annya tidak terdengar. More, more ini singkatan dari morago heo. Disingkatnya jadi more. Biasanya ketika teman-teman itu disuruh mandor sesuatu tapi teman-teman nggak dengar karena suara mesin yang bising, teman-teman bisa mengungkapkan ekspresi seperti ini. Andelyo yo, more yo. Andelyo, more. Nggak denger, more. More-nya sendiri ini diartikan ngomong apa? Tadi ngomong apa? More. Kalau misal teman-teman mau ngomong morago heo, ini nanti terdengarnya teman-teman diketawain karena terlalu sangat jarang lah dipakai. Biasanya orang-orang di sini pakainya more. More. More? Moreo? Morago? Nah, morago juga agak, morago masih sering terdengar. Morago dengan more. Tapi kalau seumpama teman-teman itu ngomongnya morago heo, nanti teman-teman diketawain ya, karena terlalu polite, terlalu sopan bahasanya. Jadi naturalnya biasanya ngomongnya more, morago, andel yo, morago, andel yo. Gak denger nih, apa, ngomong apa. Nah, terus sekarang kita lanjut ke kosakata yang terakhir, yaitu 참가. 참가봐, 참가봐, 참가, 참가, 참크다. Samkeda ini mempunyai arti mengunci dalam bahasa Indonesia. Walaupun dalam bahasa Indonesia ini mempunyai arti mengunci, tetapi saya sendiri ya, mungkin kalau saya salah, tolong teman-teman koreksi ya teman-teman. Saya sendiri 참가 itu dipakai ketika kita mengencangkan sesuatu ya. Walaupun mengencangkan dalam bahasa Koreanya itu kan joida, joida. Tapi di sini di tempat saya sendiri terlebih sering itu orang-orang Korea, mandor-mandor saya itu dan bos saya juga ketika menyuruh saya buat mengencangkan baut itu pakainya 참가. 참가 bah, 참가. Wah, 참가. Kencangkan yang wah, 참가. Kencangkan yang sangat kencang. Walaupun memang dalam bahasa Indonesia artinya mengunci ya. Tapi saya sendiri, di wilayah saya sendiri, Paju, di kota Paju, ini kalau buat mengencangkan baut, itu pakainya 참가. Walaupun sesekali saya juga pernah sempat mendengar kosakata joyo, joida. Tapi lebih seringnya, lebih familiarnya di sini tempat saya, 참가. Ini untuk di wilayah saya ya, mungkin di wilayah teman-teman ada yang berbeda, bisa tolong tambahkan di kolom komentar. Nah, sekarang mari kita rangkum dari kosakata yang pertama. Coba teman-teman ikuti ya. 가져와,
좋아. 가져오다. 갖고 오다. 갖고 와. 갖다 놔. 갖다 넣다. 갖다 놔. 뜯어봐. 뜯다. 뜯어봐. 불어봐. 불다. 불어봐. X. 갈아봐. 갈아봐. 안 들려. 뭐래? 안 들려. 뭐래? 잠그다. 잠가봐. 잠그다. Nah, sekian video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dan juga semoga bisa berguna ya buat teman-teman semua. Sampai bertemu di video Dermayu Korea berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.